Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas satu fenomena yang menurut gue ini cukup menarik ya untuk di breakdown. Itu adalah kenapa sih ada orang ya yang betah kerja di satu perusahaan itu bertahun-tahun dalam jangka waktu yang lama. Dan di sini gue mau coba explore ya, gue mau share ke kalian. Mungkin dari beberapa alasan atau hal-hal yang akan gue share nanti di video ini adalah jadi alasan yang kuat atau mungkin salah satunya kenapa ada orang-orang tertentu yang memang kuat atau loyal ya kerja di satu perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah great company culture ya. Jadi great company culture ini mungkin bisa didefinisikan sebagai suasana kerja yang aman dan nyaman pastinya, terus juga suportif dan juga positif. Karena situasi-situasi tersebut adalah situasi yang sangat penting bagi kedamaian dan ketenangan pegawai atau karyawan ya. Ketika karyawan atau pegawai itu merasa sangat nyaman dan dihargai di tempat kerja, maka karyawan cenderung lebih bahagia dan lebih produktif. Lingkungan kerja yang inklusif dan juga ramah itu dapat meningkatkan retensi karyawan secara signifikan. Jadi karyawan itu semakin betah lah bahasanya gitu ya. Oke, poin yang kedua adalah great leadership, di mana great leadership ini mungkin bisa didefinisikan sebagai sebuah keadaan di mana mereka ini atau karyawan ini memiliki leader-leader yang bagus gitu ya. Dan leader-leader ini juga inspiratif dan mau mendengarkan, terus juga mendukung tim ya. Dan ini pastinya memiliki dampak yang besar juga kepada retensi karyawan atau bikin karyawan betah. Leadership yang baik itu akan menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan itu akan selalu termotivasi dan selalu merasa disupport ya dalam mencapai tujuan mereka atau dalam menyelesaikan problem mereka. Kemudian poin yang ketiga adalah adanya growth opportunities ya. Jadi karyawan itu sebenarnya sangat menghargai peluang-peluang untuk bisa growth ya atau bisa berkembang ya dalam karir mereka. Nah, adanya pelatihan, bimbingan, arahan, kemudian sangat diayomi misalnya atau diarahkan gitu ya, di nurture gitu, dan juga adanya kesempatan untuk promosi di internal itu juga menjadi sangat penting dan menjadi poin yang menurut gue lumayan strong ya untuk bisa menjaga karyawan itu menjadi tetap bersemangat dan semakin mau terlibat dengan pekerjaan mereka. Kita masuk ke poin yang keempat, adanya recognition and rewards ya. Jadi ini lebih ke arah perusahaan itu atau leader itu mengakui ya pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh karyawannya, baik besar maupun kecil. Dan pastinya hal-hal tadi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas. Recognition and rewards atau penghargaan dan penghormatan ini sebenarnya kalau ditunjukkan secara teratur itu akan menjadi sinyal yang kuat ya yang akan ditangkap oleh karyawan sebagai tanda bahwa kontribusi mereka itu dihargai dan juga diakui. Oke, kita masuk ke poin yang kelima, work life balance. Ini udah pasti ya, fleksibilitas dalam jam kerja, kemudian ada opsi kerja remote misalnya, dan juga ada opsi di mana orang itu bisa lebih tidak terkungkung dalam satu metode pekerjaan tertentu gitu ya. Jadi dia lebih fleksibel, lebih bebas tanpa mengurangi tanggung jawabnya yang harus dilakukan. Ini juga jadi isu yang akhir-akhir ini juga semakin berkembang ya, di mana work life balance ini menjadi satu poin penting untuk menjadi indikator bagi karyawan untuk bisa betah atau tidaknya si karyawan itu kerja di satu perusahaan. Dan memang work life balance ini sangat penting sebenarnya untuk kesejahteraan mental lebih tepatnya ya, termasuk fisik juga harusnya, yang nanti pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan retensi. Dan ngomong-ngomong soal work life balance, mungkin salah satu cara untuk kalian bisa mendapatkan work life balance yang baik adalah kalian mungkin bisa apply kerja secara remote ya. Dan di Pert Recruiting Indonesia ini juga menyediakan berbagai lowongan kerja yang bisa kalian cek, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Sesuaikan dengan skill dan pengalaman kalian pastinya ya. Kita lanjut ke poin yang keenam, ini juga menjadi alasan yang kuat kenapa orang-orang itu bisa betah dalam satu perusahaan dalam jangka waktu yang lama adalah good pay. Nah, ini lebih ke arah gajinya ya. Jadi gajinya itu mungkin bisa dibilang gaji yang adil dan juga yang kompetitif, dan pastinya diiringi dengan berbagai manfaat atau benefit yang baik juga. Dan good pay ini menjadi satu faktor yang lumayan menentukan ya bagi orang itu untuk tetap stay di satu perusahaan ya. Karena karyawan atau pegawai itu akan merasa mereka dibayar dengan layak gitu ya, dan cenderung akan lebih puas dan pastinya akan mengurangi peluang mereka untuk cari-cari kerjaan di tempat lain gitu. Oke, kita masuk ke poin yang selanjutnya, itu ada autonomy and trust ya. Apa itu artinya? Artinya adalah adanya pemberdayaan karyawan ya untuk membuat berbagai keputusan dan mempercayai keahlian atau expertise mereka. Nah, hal ini pastinya akan menciptakan lingkungan kerja yang positif ya. Karena ketika karyawan merasa dihargai dan lebih dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaannya, possibility untuk mereka lebih loyal ke perusahaan itu menjadi lebih tinggi ya. Sebenarnya kalau ngomongin atasan itu percaya atau enggak ke bawahan ya, ini gue mungkin lebih ke arah kedua-duanya kali ya. Jadi kedua-duanya itu maksudnya gini, kalau ada karyawan dan juga ada atasan ya, let's say, ini dua-duanya sebenarnya harus saling percaya
percaya. Nggak bisa cuma sekedar atasan mempercayai bawahan. Jadi bawahan pun atau staff harus mempercayai atasannya juga. Jadi ya saling percaya gitu ya. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-8 adalah open communication ya. Ini juga jadi satu faktor penting kenapa banyak karyawan yang betah di satu perusahaan ya. Dan open communication itu mungkin bisa didefinisikan sebagai komunikasi yang terbuka, yang jujur, yang transparan, dan itu juga pastinya akan penting ya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Karena nggak bisa dipungkirin kalau kita sebagai karyawan terus kita dapat berkomunikasi dengan bebas tapi tetap bertanggung jawab ya, bukan bebas yang barbar gitu, dan juga pendapat mereka itu didengarkan, maka mereka lebih cenderung akan lebih puas dan akan lebih berkomitmen terhadap pekerjaannya. Jadi ini juga menjadi faktor yang lumayan krusial juga ya, communication ya. Masuk ke poin yang ke-9, ini ada corporate social responsibility, karena dalam beberapa konteks di berbagai perusahaan itu memiliki program-program CSR ya, atau corporate social responsibility. Nah, ini corporate social responsibility ini sebenarnya satu kegiatan di mana perusahaan itu memberikan sesuatu kepada komunitas gitu ya, dan peduli terhadap isu-isu sosial di sekitar perusahaan atau yang berada pada bidang yang digeluti oleh perusahaan itu. Misalnya ada satu perusahaan telekomunikasi, kemudian dia harus mendirikan BTS gitu ya, atau tower sinyal, dan ternyata di area situ ada perkampungan. Nah, mungkin perusahaan ini bisa membuat program CSR berupa bikin perlombaan kah, atau memberikan bantuan, atau memberikan hiburan kepada orang-orang di sekitar BTS atau di sekitar tower tadi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu kegiatan CSR. Dan kenapa ini gue masukkan ke dalam list ini? Karena banyak orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu ya, karyawannya. Dan ketika perusahaan memiliki program-program yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap area sekitar kah, atau terhadap bidang yang mereka geluti, dan itu berpengaruh atau berdampak kepada orang-orang di sekitarnya, ini jelas akan menambah satu sense gitu ya kepada karyawannya, dan ini juga akan menjadi rasa bangga mungkin ya kepada karyawannya terhadap perusahaan mereka. Dan biasanya perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosial gitu ya, dan melakukan lebih dari sekedar berbisnis doang, itu seringkali biasanya lebih dihormatin oleh karyawan dan oleh masyarakat, dan pastinya citra perusahaan itu akan lebih bagus, sehingga karyawan yang kerja di situ, karena citra perusahaan tempat dia bekerjanya bagus, jadinya ya dia makin nyaman dan gak mau cepat-cepat ninggalin perusahaannya. Lanjut ke poin yang ke-10, ada job security. Ini juga jadi satu faktor penting kenapa orang betah ya kerja di satu perusahaan, karena stabilitas dan juga masa depan itu sangat-sangat penting ya. Jadi beberapa orang itu kenapa loyal di satu perusahaan, dan biasanya perusahaan-perusahaan yang udah settle karena mungkin mereka merasa job security-nya tuh atau stability-nya dan future guaranteed-nya itu sudah ada gitu ya. Jadi ketika hal ini sudah terjadi, maka karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai ya, kita semua ini akan merasa lebih aman, merasa lebih berkomitmen gitu ya, dan juga akan pastinya menjadi lebih produktif. Oke, itu tadi beberapa alasan kenapa ada orang yang betah di satu perusahaan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Dan 10 poin yang tadi gue share ini mungkin menjadi satu momentum juga saat ini buat kalian cek ke perusahaan tempat kalian bekerja sekarang. Apakah perusahaan kalian itu memang sudah memiliki 1 atau 2 atau 3 atau mungkin semua poin-poin yang tadi gue share. Dan sekalian nih, buat kalian mungkin yang saat ini sedang bekerja dan durasi pekerjaannya udah lebih dari berapa ya? Mungkin let's say 3-5 tahun. Coba deh kalian share di kolom komentar di bawah, apa sih yang menjadi alasan kenapa kalian betah gitu ya. Apakah termasuk dari poin-poin yang gue jabarkan tadi atau ada di luar? Tuliskan aja, coba mungkin ya kita ngobrol bareng-bareng di kolom komentar di bawah. Nah, itu tadi kalau buat yang betah. Terus gimana buat kalian yang mungkin saat ini nggak betah nih kerja nih, lagi pengen cari-cari kerjaan baru, kantor baru ya, opportunity baru? Kalian coba explore link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Itu kantornya ada di US dan ada di Europe, dan ini full 100% WFH ya. Dan kalau kalian mau cari tahu lebih dalam dan kalian pengen coba apply, kalian cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, di explore aja, dicari, sesuaikan dengan potensi, sesuaikan dengan minat, sesuaikan dengan expertise dan juga pengalaman kalian. Silahkan dicoba, siapa tahu masuk gitu kan. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.